Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo sahabat Sobat Islami. Islami, perkenalkan nama aku Ilham. Nama aku Jeje. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Masjid Gede Kauman. Yang ada di Kota Yogyakarta. Udah dekat banget ya kita dari Masjid Gede Kaumannya, di mana nanti kita di sini akan membahas nama yang ada di Masjid Gede Kauman. Apa aja Mbak Didit? Nah, yang pertama itu ada atraksi, yang kedua ada aksesibilitas, yang ketiga ada amenitas. Kemudian ada aktivitas, ancillary, dan available package. Nah, oke teman-teman, gak usah tunggu lama-lama, langsung aja kita explore. Ikutin kita ya teman-teman ya. Ayo. Masjid Raya Yogyakarta, atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalam Masjid Gede Kauman. Masjid ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede Kauman ini menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede ini berlokasi di alun-alun Keraton, Jalan Kauman, Ngupasan, Kecamatan Godongmanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau lebih tepatnya berada di sebelah barat alun-alun utara dan berada di sebelah barat daya Pasar Beringharjo, yang mana tidak jauh dari bangunan Keraton Ngayogyakarta. Tata ruang ibu kota kerajaannya menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan sebagai pusat agama, merupakan suatu posisi tata ruang kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 16.000 meter persegi dengan luas bangunan masjid adalah 2.578 meter persegi yang dapat menampung jamaah hingga 1.500 jamaah. Wow, besar ya teman-teman.
Masjid Gede ini kan sebenarnya sebagai sarana berdirinya keraton. Keraton sebagai kerajaan Islam, maka syaratnya harus mendirikan masjid dengan nama Masjid Kagungan Dalem, Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta. Pada masa itu didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sebagai pemimpin proyek waktu itu adalah Kiai Pengulu, kalau sekarang bisa dikatakan Menteri Agama, pemimpin ulama tertinggi. Kemudian sebagai arsitek waktu itu adalah orang Jawa, yaitu dikenal dengan nama Ki Wiryokusumo atau bisa disebut sebagai Raden Mas Wiryokusumo. Beliau adalah arsitek di Masjid Gede. Itu didirikan pada masa Kesultanan pertama setelah keraton berdiri 1756, kemudian dilanjutkan dengan Masjid Gede yaitu 1773. Harinya Ahad Wage, tanggalnya 29. Penuh ajaran di dalam bangunan Masjid Gede ini ketika dibedah itu amat sangat panjang. Sedikit singkat bahwasanya masjid ini dibuat dengan berbagai macam angka 3, kelipatan 3, atap bersusun 3. Bersusun 3 itu bisa berbagai macam, yaitu bisa Islam, iman, ihsan. Yang kemudian di atas itu ada daun kluwih yang bermakna linwih. Kemudian ada daun nanas yaitu nas manusia. Ada kembang. Kembang itu bisa dikatakan orang keraton mengatakan itu kembang gambir, kembang yang paling harum. Ini ada tiga tingkat, yaitu ada halaman, ada teras atau serambi, ada di sini ruang tauhid atau ruang ukhrawi, ruang akhirat. Jadi orang akan menuju kita menghadap ke Allah itu ada tingkat tertinggi. Kita di sini ruang tauhid. Di sini filosofinya ada tiang berjumlah 36, bukan 36-nya tapi dihitung dari depan atau dari samping semua 66. 6 itu adalah rukun iman, jumlah iman. Itu maknanya adalah setiap kali amalan kita beramal, ibadah kita itu hanya bisa ditopang oleh keimanan dan itu akan diterima. Ketika kita beribadah tanpa keimanan, maka ibadah kita hanya sia-sia. Itu ruang ukhrawi. Ini adalah maksyuro. Maksyuro itu adalah tempat sholat Sri Sultan. Tidak semua masjid mempunyai maksyuro. Hanya dalam sejarah mencatat bahwasanya maksyuro ini hanya digunakan hingga Kesultanan ke-8. 9-10 sudah berada di belakang imam. Kenapa ada maksyuro? Karena orang dulu belajar dari sejarah bahwasanya ketika Umar bin Khattab waktu sholat ditikam oleh orang munafik dari belakang, maka untuk pengamanan itu Sri Sultan diberikan tempat yaitu maksyuro dan di luar dipagar betis oleh tim keamanan. Kemudian di luar itu ruang dunia gemerlap, ada 5 warna di sana. Itu mencerminkan bahwasanya hidup di dunia ada 5 waktu sholat. Mungkin 5 warna apa? 5 warna ada hitam, simbol isya malam. Kemudian hijau simbol subuh, segar. Kemudian kuning gading atau putih tulang itu simbol siang, duhur. Kemudian emas itu simbol asar atau masa, dan merah simbol maghrib. Kemudian tiap tiang-tiang di serambi itu ukirannya bernama Putri Mirong. Nama ukiran utuh dari atas sampai bawah itu namanya Putri Mirong. Putri Mirong itu sebenarnya adalah kalimat Allah, kemudian di bawah ada Muhammad, yang menunjukkan bahwa hidup di dunia itu harus sesuai dengan perintah Allah yang dibawa oleh Muhammad. Itu ada di tiang itu. Kenapa namanya Putri Mirong? Mirong itu malu, putri yang malu. Dalam konteks itu menunjukkan bahwasanya tiang suatu kaum itu terletak pada seorang wanita. Jika wanita sudah tidak punya rasa malu, maka itu adalah awal dari kehancuran suatu kaum. Itu sejarah juga menunjukkan seperti itu. Kemudian di luar, di halaman, itu ada gapura, maknanya dari kata bahasa Arab, yaitu ghafurun, ampunan. Dimaksudkan bahwasanya jika kita sudah ingin meminta ampunan, maka masuklah ke dalam gapura itu untuk menuju ke masjid. Seperti itu.
6A yang ada di Masjid Gede Kauman. Pertama, atraksi atau daya tarik yang ada di Masjid Gede Kauman. Sahabat muslim bisa mengetahui sejarah dan juga makna dari bagian-bagian Masjid Gede Kauman. Kemudian, sahabat muslim juga bisa mengetahui dan juga melihat bentuk dari maksuro yang menjadi tempat ibadah bagi Sri Sultan. Kedua, amenitas atau fasilitas yang ada di Masjid Gede Kauman. Mi'rab, tempat pengimaman. Maksuro, tempat ibadah bagi Sri Sultan yang sekarang bisa digunakan ibadah bagi jamaah lainnya. Diwan atau ruang untuk jamaah ini terdiri dari ruang ibadah dan juga toilet serta tempat wudhu. Mimbar untuk khotbah Jumatan, serambi masjid, pagongan kidul atau selatan, tempat gamelan Kanjeng Kyai Guntur Madu, pagogan lor atau utara, tempat untuk gamelan Kanjeng Kyai Nagawilaga, sekretariat masjid, tempat parkir, area berjualan atau food court, ketiga, aksesibilitas menuju Masjid Gede Kauman. Sahabat muslim sudah tidak perlu khawatir lagi karena menuju Masjid Gede Kauman sudah sangat layak untuk dilalui. Kemudian, jika sahabat muslim dari stasiun Tugu hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk menuju ke Masjid Gede Kauman. Apabila sahabat muslim datang mengunjungi Masjid Gede Kauman dengan sahabat-sahabat muslim yang lainnya menggunakan bus, sahabat muslim bisa parkir bus pariwisata ini di parkiran yang ada di sekitar Masjid Gede Kauman, yaitu ada di parkiran dekat Taman Pintar, parkiran bus Nabian, parkiran bus Abu Bakar Ali. Nah, sahabat muslim dari parkiran-parkiran tersebut bisa menggunakan transportasi umum untuk menuju Masjid Gede Kauman atau menggunakan shuttle yang telah disediakan oleh travel agent teman-teman. Kemudian, jika sahabat muslim berada di Malioboro atau di titik 0 km, sahabat muslim bisa menggunakan beca atau transportasi umum. Keempat, ancillary. Destinasi yang terdekat dengan Masjid Gede Kauman yang sahabat muslim bisa kunjungi adalah Malioboro, Alun-alun Utara, Museum Sono Budoyo, Museum Benteng Vredeburg, Kampung Wisata Taman Sari, dan Taman Pintar. Kemudian, anjungan tunai mandiri atau ATM terdekat yang ada di sekitar Masjid Gede Kauman yaitu ada BNI KCU Yogyakarta. Kemudian juga sahabat muslim tidak perlu khawatir karena di sekitar Masjid Gede Kauman ada food court atau jajanan atau rumah makan untuk teman-teman atau sahabat muslim makan. Kemudian juga sahabat muslim bisa melakukan penginapan jika ingin menginap itu ada di sekitar Masjid Gede Kauman. Kelima, aktivitas yang dapat dilakukan sahabat muslim ketika berada di Masjid Gede Kauman, yaitu sholat 5 waktu ataupun sholat lainnya. Kemudian mempelajari dan juga mengenal sejarah didirikannya Masjid Gede Kauman bagi sahabat non-muslim yang ingin masuk dan menjadi bagian dari agama Islam. Sahabat bisa melakukan mu'alaf di Masjid Gede Kauman. Kemudian bagi masyarakat sekitar
Masjid Gede Kauman ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan seperti bermain bola bagi anak-anak dan juga remaja, kemudian pengajian, dan juga pengaji untuk anak-anak. Keenam, available package yang ada di Masjid Gede Kauman. Pertama, jogjabackpacker.com. Di sini, paket yang tersedia hanyalah walking tour yang tersedia pada hari Jumat dan juga hari Sabtu. Kemudian, Joglo Wisata. Sahabat muslim bisa melakukan custom wisata untuk mengunjungi Masjid Gede Kauman. Dan yang terakhir ada Melwis Transport. Di sini, sahabat muslim akan disediakan one day tour religi tourism. Di sini, sahabat muslim gak hanya mengunjungi Masjid Gede Kauman, melainkan juga masjid-masjid yang ada di Yogyakarta. Nah, terkait dengan fungsi Masjid Gede Kauman dahulu dan masa kini. Fungsi di masa dahulu, Masjid Gede Kauman tentunya sejak zaman dahulu telah digunakan sebagai tempat beribadah umat Islam. Lalu selain itu juga digunakan sebagai tempat proses penyelesaian permasalahan hukum atau sebagai tempat pengadilan agama yang dilaksanakan di serambi masjid, yang juga saat itu disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabiroh. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para alim ulama, pengajian dakwah Islamiyah, dan peringatan hari besar. Kemudian, dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangunan Pajagan atau gardu penjaga digunakan sebagai markas askar perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Lalu para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi sebelah barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede Kauman terus menjadi sarana perjuangan, baik bagi komponen Angkatan 66 dalam menumbangkan Orde Lama maupun bagi pejuang reformasi dalam menumbangkan Orde Baru. Kemudian fungsi di masa saat ini atau sekarang tentunya tidak jauh berbeda dengan fungsi di masa lalu, yang mana tentunya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti untuk beribadah sebagai tempat upacara-upacara keagamaan atau peringatan hari besar Islam, tempat pembacaan syahadat bagi non-Islam yang ingin masuk Islam, dan juga pengajian atau dakwah Islam. Jumlah kunjungan di Masjid Gede Kauman. Baik, bagi para pengunjung yang berkunjung dengan tujuan beribadah,
dengan tujuan wisata sejarah ataupun mengagumi arsitektur Masjid Gede Kauman dan sebagainya. Nah, menurut informasi yang kami peroleh dari salah satu pihak pengurus kantor kesekretariatan Masjid Gede Kauman, bahwa untuk jumlah kunjungan harian belum ada pencatatan secara langsung, sehingga biasanya dari pihak Masjid Gede Kauman hanya mengira-ngira atau menghitung jumlah jamaah dari jumlah sholat perharinya, di mana didapatkan perkiraan jumlahnya sebagai berikut. Di mana untuk masa sebelum pandemi, tentunya jumlah kunjungan lebih banyak daripada di masa pandemi, yaitu sekitar 250 orang per hari di hari biasa atau weekdays, sedangkan di hari libur atau weekend sekitar 520 orang. Sehingga dalam setahunnya dapat diperkirakan sekitar 119.080 orang. Sedangkan di masa pandemi jumlah kunjungan tentunya turun, mengingat saat itu banyak kunjungan dibatasi atau perkumpulan ditiadakan sementara untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Sehingga jumlah kunjungan pada saat itu adalah saat hari biasa atau weekdays ataupun hari libur atau weekend sekitar 100 orang per hari saja. Sehingga di per tahunnya dapat dijumlahkan sekitar 36.400 orang, yaitu kisaran pada tahun 2020 akhir hingga awal tahun 2022. Kemudian setelah pandemi ini, yaitu sejak awal tahun 2022, kunjungan jamaah ataupun wisatawan semakin meningkat, yaitu di hari biasa atau weekdays sekitar 125 orang per hari dan di hari libur sekitar 500 orang per hari. Sehingga dapat dihitung apabila jumlahnya tetap dari bulan Mei 2022 lalu hingga akhir tahun 2022 ini, jumlah kunjungan dapat diperkirakan sekitar 32.500 orang per 8 bulan. Nah, terkait dengan dampak positif untuk ekonomi masyarakat sekitar. Adanya atau berdirinya Masjid Gede Kauman ini telah memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar, di mana telah diterbukanya lapangan pekerjaan sebagai tour guide, tukang parkir, penjual makanan ringan, ataupun angkringan dan rumah makan dan sebagainya, di mana dapat dilihat di pelataran Masjid Gede Kauman bahwa banyak pedagang makanan atau jajanan yang berjualan baik dari pagi hingga sore maupun malam hari.